Untuk Bapak Ibu saudara-saudari, ya selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Ya, kita bersyukur ya. Hari ini kita masih ada di sini. Kita bersyukur kalau kita juga masih punya kesempatan untuk beribadah. Ada orang tidak punya kesempatan untuk beribadah, entah dia sakit ataupun entah dia menjaga orang sakit. Jadi itu merupakan hal yang wajib kita syukuri. Saudara bersyukur kan? Bisa beribadah? Iya, tapi udahlah 3 minggu aku gak ibadah, bahwa dia lagi sekali, lagi sebulan ya, kan gak gitu ya. Kan gitu ya. Jangan-jangan nanti kita berpikir udah sebulan pula ini aku ke gereja ini. Udahlah sekali lah munculkan muka aku sekali ke gereja. Udah rindu pula aku sama saudara-saudara aku, nanti pun ditanya-tanya aku terus gak enak. Hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus pasal 15. Kita lanjutkan minggu yang lalu. Tapi kita baca dulu ayat yang ke-12. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12, mari kita lihat. Itu kebangkitan kita judulnya. Tapi di kertas saya buat itu mengapa? Benarkah Yesus bangkit? Ya. Mari kita lihat. Saya mengajak Bapak Ibu membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-20 kita baca ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tidak ada kebangkitan orang mati. Ayat 13 sama-sama, 1, 2 ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Maka Kristus juga, saya ulang ya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Benar pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling mulia dari segala manusia. Iya, sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Kita lihat ya ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan saya ulang. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus yang kaya akan hikmat, akan karunia, akan pengajaran. Mereka gak kurang pengajaran. Mereka mantap, ya. Mereka mengerti kitab suci. Gak kurang pengajaran mereka, termasuk tentang kebangkitan. Iya. Kebangkitan
Kristus. Itu bisa dikatakan adalah merupakan hal yang sangat penting. Paulus mencatat ini, termasuk ini adalah hal yang penting. Seperti tadi katakan Bapak Noel tadi, sebab yang sangat penting, termasuk tentang kebangkitannya. Dia bangkit dari antara orang mati, dan Allah pun membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya. Untuk apa dia bangkit dari antara orang mati? Untuk apa dia bangkit? Mengapa dia bangkit dari antara orang mati? Kalau tadi lagu kita mengatakan, mengapa Yesus turun dari surga? Mengapa dia mati bagi saya? Ya, karena kasihnya. Karena kasihnya. Allah mengasihi kita. Dia mau menyerahkan nyawanya bagi kita, supaya kita tidak dihukum lagi. Tapi dia tidak hanya mati, tidak hanya sampai mati di kayu salib, dikuburkan, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Kuburan tidak menahan dia, supaya genap apa yang dikatakan oleh kitab suci, supaya genap apa yang sudah dinubuatkan kepada para nabi, bahwa dia akan dibangkitkan. Dan bukan hanya itu, supaya ini juga merupakan satu jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan. Orang-orang Korintus, mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka membingungkan tentang hal kebangkitan tubuh mereka. Sehingga kembali Paulus menegaskan ini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Mereka juga mendengar, bahkan mereka juga mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi kalau orang mati bagaimana? Sudah selesai semua. Menurut Bapak Ibu kalau mati bagaimana? Sudah selesai semua? Hah? Selesai? Ada mati belum? Gitu? Iya? Belum. Tidak. Firman Tuhan mengajari kita, manusia mati bukan hanya mati begitu saja. Kalau itu sama dengan kucing, dengan ayam. Ada yang mau mati? Waduh. Padahal enggak begitu. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Setelah itu dihakimi. Nah, untuk dihakimi itu apa? Setelah kita dibangkitkan kembali. Dan sebagai kebangkitan Yesus itu merupakan kebangkitan yang sulung. Bangkit yang pertama. Sekalipun mungkin sebelum Yesus bangkit, ada yang sudah bangkit dari antara orang mati, Lazarus, tapi dia mati lagi. Yesus tidak mati lagi, tapi dia bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Mengapa dia bangkit? Dia bangkit untuk memberikan kemenangan. Ia bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan kematian, untuk menang. Ibarat pertarungan tadi, pergumulan itu bergulat begitu ya. Dia memberi kemenangan, dia menang, nggak kalah dia dalam pertarungan itu. Ya, Yesus itu mati 3 hari lamanya. Tapi tidak selama-lamanya dia mati. Untuk apa dia mati? Menyatakan bahwa dosa itu sudah dimatikan. Kalau terakhir ia berbicara di atas kayu salib itu, dalam bahasa aslinya itu tetelestai.
selesai. Itulah perkataan Yesus yang terakhir. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, sudah selesai. Lalu kemudian, ya, sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawa. Apa yang selesai? Penderitaannya sama seperti manusia biasa. Kalau begitu, dan ini sisa kindu, kita bilang kan. Kalau orang mati kan gitu ya, datang orang, gue malam pindah kita dan ada sakitnya. Bukan itu yang selesai, bukan penderitaannya yang selesai, tapi dosa kita. Dia yang memikul dosa kita di atas kayu salib itu sudah selesai, dibayar lunas. Dibayar lunas. Hutang yang seharusnya hutang dosa dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Tidak kredit, tidak cicil, tapi lunas dibayar dengan kematiannya di atas kayu salib itu, untuk membenarkan saudara dan saya, supaya kita ini dibenarkan. Ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Kematiannya di kayu salib itu membenarkan kita, tapi perjuangannya bukan hanya sampai di situ. Sudah selesai mengangkat dosa kita, memikul dosa kita, menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib. Tapi dia juga dikuburkan sesuai dengan kitab suci dan dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Dia bangkit dari antara orang mati, menggenapkan apa yang sudah pernah dia katakan. Oh, dia akan mati, dia akan menderita, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu digenapi. Pada hari yang ketiga, setelah dia dikuburkan, dia mati. Hari pertama Jumat dia mati. Sabtu, Minggu pagi dia bangkit dari antara orang mati. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Benarkah Yesus yang bangkit? Benarkah Yesus itu bangkit? Ada banyak pendapat, ada banyak cerita yang menceritakan bahwa bukan Yesus yang bangkit, tapi digantikan oleh orang lain. Dia dicuri, digantikan, dicuri oleh murid-muridnya. Mari kita lihat sedikit Matius pasal yang ke-28. Situ mereka menjaganya, dan kalau ada yang datang pasti mereka tahu. Kalaupun dicuri oleh murid-muridnya, pasti mereka tahu. Gak mungkin kalau sudah disegel itu, tidak mungkin dengan tidak ada kerja keras untuk membongkar kuburan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mereka ini Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, itu benar adanya. Karena memang sudah dinubuatkan, dan memang ketika murid-murid datang ke kubur Yesus, Yesus tidak ada lagi di situ. Kebenaran itu adalah kebenaran yang benar. Sehingga Yesus berkata, "Akulah kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan bangkit walaupun ia sudah mati." Jadi kalau ada orang mengatakan, atau ada pendapat orang, ataupun ada sesuatu yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan, bahkan ada orang mengatakan kalau manusia mati nggak akan bangkit lagi, itu tidak benar. Manusia akan dibangkitkan lagi. Orang-orang yang mati, mereka akan dibangkitkan kembali untuk diadili. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali, dan setelah itu dihakimi.
Kamu bagaimana kira-kira, Bapak Ibu saudara-saudara? Kalau kau pikir kalau kau mati bagaimana? Selesai sampai di situ? Selesai kan? Tidak. Ada kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu ada. Sudah belajar dari kitab Tesalonika beberapa minggu yang lalu. Ada tubuh kebangkitan. Kapan itu kebangkitan akan datang? Ada waktunya. Ketika nanti Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan dan untuk diadili. Setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Tapi orang yang tidak percaya bagaimana? Kebinasaan yang kekal. Itu yang akan menjadi bagiannya. Orang Korintus ini, mereka mengatakan tidak ada kebangkitan. Tapi jelas Yesus bangkit dari antara orang mati. Iya, baik. Mari kita kembali kepada kitab Korintus tadi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Kenapa Paulus berkata demikian? Karena Paulus berbicara itu merupakan hal yang sangat penting. Apa yang telah kusampaikan kepada kamu, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, bahwa Ia telah dibangkitkan. Apa yang telah kusampaikan kepadamu? Berarti Paulus sudah mengajarkan kepada jemaat Korintus ini kematian dan kebangkitan Kristus untuk memberikan kemerdekaan bagi mereka. Kemerdekaan dari dosa. Paulus sudah mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa satu pribadi, Yesus yang mati di kayu salib itu, itulah yang membenarkan mereka. Bahkan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia mengalahkan maut. Kebangkitannya memproklamirkan. Tahu memproklamirkan? Kalau bangsa Indonesia merdeka, waktu itu ditandatanganinya apa itu ya? Proklamasi itu. Soekarno kapan tantangan? Pada malam itu juga. Tapi kemudian pada pagi harinya mereka siarkan, kami bangsa Indonesia, kan begitu ya, proklamasi. Kita menang. Yesus menang dari dosa. Dia memang bukan orang berdosa ya. Dia menang untuk mengalahkan dosa. Dan jaminannya di sana bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu pun bisa menang dari dosa. Berita ini sudah disampaikan kepada jemaat di Korintus. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Kami, karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ini membuat pemahaman orang Korintus ini semakin benar. Paulus menulis surat ini supaya mereka tidak salah. Karena mereka berkata tidak ada kebangkitan orang mati. Jaminannya apa? Kristus dibangkitkan. Dia dibangkitkan yang sulung dari semua. Yang pertama dibangkitkan. Lazarus memang dibangkitkan dari antara orang mati, tapi dia mati lagi. Tapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Allah membangkitkan dia, dan dia tidak mati lagi, tapi dia hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah
hidup selamanya. Yesus hidup selamanya. Dalam mengalahkan maut itu dia menang dan dia hidup selama-lamanya. Jadi benar ya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Benarkah Yesus itu bangkit? Jawabannya benar. Untuk apa? Untuk memproklamirkan, untuk memberitakan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerimanya, mempercayai, menerimanya bahwa ia sudah mengalahkan maut, maka aku juga, kalau aku percaya kepadanya, aku bisa mengalahkan maut. Mengalahkan apa? Dosa. Saudara menang dari dosa atau kalah selalu? Hah? Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, aku sudah terima Yesus kita juga. Tapi terus kalah, bagaimana itu? Ya, renungkan, pikirkan. Yesusku bangkit, dia sudah menang. Yang ku terima ini yang memberikan jaminan kemenangan. Bukan hanya kehidupan yang kekal, tapi ketika kita masih di dunia ini pun Tuhan memberiku kemenangan. Pernah jatuh dalam dosa? Pernah kalah? Pernah menang? Permainan itu bisa menang, bisa kalah. Tapi kalau selalu kalah, kalau kalah, itu gimana? Ini tanda tanya. Sudahkah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita menerima Dia? Karena kebangkitannya itu memberikan kemenangan bagi kita. Ya, saya lanjutkan. Lebih-lebih daripada itu kami ternyata ayat 16 ya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, berarti kita masih hidup di dalam dosa. Penebusan itu tidak berlaku kalau dia tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi dia mati itu tidak sampai itu saja, bangkit. Kubur kosong membuktikan dia hidup, memberi kemenangan. Dosa sudah dikalahkan, dia menang, dan diproklamirkan kepada kita semua. Sudah selesai di atas kayu salib kita. Sudah selesai dibuatnya dosa-dosa kita tadi, dan diproklamirkan, diumumkan kepada kita betapa sebenarnya kita bangga punya Allah seperti Yesus, bangkit dari antara, bukan Allah yang mati, tapi dia adalah Allah yang hidup dan bisa memberikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita berpikir bahwa orang hidup di bumi ini hanya memikirkan tentang hidup ini saja, kawin dan mengawinkan, makan dan minum, hidup bekerja dan bekerja, mendapatkan uang, dibelikan uang, habis, besok susah lagi dan sebagainya. Hanya itu kan kehidupan? Tidak. Kalau ayat yang ke-19 dikatakan di sana, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Orang-orang yang paling malang itu adalah orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Kristus hanya untuk dunia ini saja. Orang dunia ini apa coba? Kawin dan mengawinkan, makan dan minum, cari uang sebanyak-banyaknya. Bagaimana juga untuk menghabiskan uang itu?
buat rumah yang mewah, membeli kendaraan yang mewah. Mereka tidak memikirkan tentang yang kekal itu. Hanya memikirkan tentang dunia ini saja. Kalau benar-benar Kristus telah bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, memberi kemenangan bagiku, maka juga aku menang melawan dosa, menang melawan keinginan dagingku, menang melawan surah-surah dunia, menang melawan pengaruh dunia ini. Hari ini orang gak takut lagi dengan situasi yang ada. Ya, tidak takut lagi. Ya udah bosan pandemi ini, kemana pun tidak. Waktu itu lockdown, gak bisa ngapa-ngapain. Hari ini sudah normal, new normal, kenormalan yang baru seperti ini. Mereka hanya memikir tentang dunia ini. Yang penting sudah kukerjakan, yang penting aku sudah mengerjakan semuanya ini. Bagianku, surah-surah keinginanku sampai. Itu yang terpenting bagi mereka. Bukan lagi kegagalan itu yang penting. Ya. Jika menaruh pengharapannya kepada di dunia ini saja, apa artinya itu? Menjadi orang Kristen? Oke, jadi orang Kristen. Tapi hanya sampai datang ke gereja, duduk, mendengar, pulang. Mereka gak pikirkan tentang kekekalan itu. Apa yang harus kubuat untuk Tuhan? Apa yang kulakukan untuk Tuhan? Tapi mereka hanya memikirkan tentang sampai di bumi ini saja. Kalau aku jadi orang Kristen, aku punya gereja, punya wadah. Kalau aku jadi orang Kristen, aku punya persekutuan dengan orang-orang Kristen yang lain. Hanya sampai di situ saja. Kalau tidak memikirkan tentang kekekalan, apakah nanti kalau aku mati, aku kemana? Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Mereka tak pikirkan akan hal itu. Kalau mati ya sudah. Iya. Saja yang mereka pikirkan. Gua pagi urus, besok urus. Mereka tak pikirkan akan hal itu. Bagaimana dengan kita? Kita yang mendengar firman Tuhan, kita yang tahu firman Tuhan, kita yang sudah mendengar berita tentang kematian Yesus, berita tentang kebangkitannya, memberikan jaminan bagi kita. Yesusku sudah bangkit. Minggu lalu nyanyi apa kita? Dia bangkit, gitu ya. Rayakan Yesus, rayakan Dia bangkit. Merayakan tentang kebangkitannya. Senang kita. Merupakan satu kemerdekaan, merupakan satu kemenangan bagi kita. Kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, jaminan bahwa aku pun akan dibangkitkan, jaminan bahwa aku ini akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati lagi. Jadi kalau jaminan sudah diberikan bagiku, jaminan itu, jaminan yang kekal. Bagaimanakah aku hidup di bumi ini sebelum Dia memanggil saya? Apakah kemerdekaan itu suka-suka hati saya? Sebagai orang merdeka, suka hati kita? Tidak. Sebagai orang yang percaya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, bukan suka-suka hati kita saja untuk hidup sebagai orang percaya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Lalu terjadi dengan bukan hanya sampai kepada dunia ini saja pengharapan kita, tapi sampai kepada kekekalan. Bagaimana maksudnya sampai kepada kekekalan? Nanti kalau kita sampai kepada kekekalan itu, ada yang kita terima,
Kira-kira ada nggak diterima nanti pas sampai kegagalan itu? Coba kita bandingkan dengan 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya, oleh kebangkitan Yesus Kristus itu kita dilahirkan kembali. Kita memiliki kehidupan yang baru, bahwa kita tidak mati untuk selama-lamanya. Jaminan kebangkitan Yesus itu menjamin saudara dan saya yang percaya kepadanya bahwa kita juga akan mengalami kebangkitan, kehidupan yang baru, melahirkan kita kembali kepada suatu, saya ulangi, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena kebangkitan Yesus Kristus itu, kita memiliki jaminan bahwa kita juga akan dilahirkan kembali untuk menerima segala yang tidak binasa, tidak dapat binasa. Jadi ada pengharapan, ya, oleh dasar kebangkitan Yesus tadi. Oh, dia Yesusku sudah menang, aku juga sudah menang. Ada jaminan aku memiliki hidup yang kekal. Tapi selama di bumi ini, aku punya pengharapan. Pengharapan akan apa? Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Apa itu yang tersimpan di surga? Yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu. Yang ada kita cari di bumi ini, yang kita simpan di bumi ini, itu bisa akan layu, itu bisa habis. Tapi yang tersedia di surga itu, untuk menerima apa yang tersedia di surga tadi, tentu pasti kita tanam, ya. Gak mungkin kita akan terima kalau tidak ada yang kita tanam. Maka sebagai orang percaya di bumi ini, apa yang tersimpan di surga, itu yang akan diterima nanti. Jadi kita bersyukur oleh kebangkitan Yesus. Ini merupakan jaminan bagi kita bahwa nanti kita akan menerima itu. Jadi benar, Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati, memberikan kemerdekaan bagi kita, membuat kita memiliki suatu pengharapan. Bukan hanya menang dari dosa, tapi memiliki satu pengharapan juga. Kita akan menerima apa yang tersimpan di surga itu. Itulah yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Mahkota kehidupan. Tentu siapa dapat mahkota? Biasanya kalau dapat mahkota siapa itu? Yang menang kan? Yang menang. Ya, ini bukan perkara masuk surga dan tidak masuk surga, ya. Tapi yang menang dalam pertarungan, dalam perlombaan iman di bumi ini. Sebagaimana Yesus sudah mengampuni kita masih tinggal di bumi ini. Bagaimana kita berlomba, bagaimana kita berjuang hidup di bumi ini untuk mendapatkan apa yang tidak cemar itu nanti. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dia sudah mengalahkan maut. Itu jaminan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, bahwa orang itu juga akan dibangkitkan nantinya. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 itu berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus sendiri berkata, Yesus itulah kebangkitan
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Percaya ya saudara? Hah? Percaya ke saudara? Bagaimana kira-kira? Percaya ke saudara? Saya. Percaya katanya yang di depan, di belakang bagaimana? Percaya kita? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, maukah saudara percaya? Ia akan hidup walaupun sudah mati. Jaminan. Kalau ada jaminan, tiket itu tiket. Kalau tiket itu nggak diterima bagaimana? Nggak bisa naik pesawat. Sekalipun sudah sampai di bandara, kalau nggak ada tiketnya, nggak bisa. Ya karena diminta tiket kita. Nah sekarang nggak pakai tiket, pakai kode booking cuma. Kalau nggak ada jaminannya, nggak bisa. Iya. Jaminannya apa? Percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sudah bangkit, memberikan kemenangan bagiku. Iya, akulah kebangkitan, Yesus Tuhan kita. Kalau kita juga nanti mau bangkit dan masuk ke surga, jaminannya adalah Yesus. Ayatnya itu memberikan kehidupan bagi kita dan dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita juga akan mengalami kebangkitan dan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus kalau kita percaya. Udah percaya ya Bu? Kalau nggak percaya mana jauh-jauh kami datang kemari untuk datang ke gereja untuk beribadah, kan begitu ya? Renungkan itu. Sudahkah aku percaya? Sudahkah aku terima Dia? Sudahkah aku Dia jadikan Tuhan dalam hidupku ini? Sudahkah Dia aku miliki? Bagaimana aku memilikinya? Kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu air itu di chat di belakang itu air minum. Ya. Bapak Ibu tahu itu air minum kan? Tahu disiapkan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita kan? Untuk kita disiapkan. Siapa selama ibadah ini belum pernah minum air dari situ? Ada? Belum pernah minum? Ada yang belum pernah minum itu? Siapa Robi belum pernah minum itu? Selama di sini udah pernah. Ya. Siapa yang belum pernah minum itu? Ya. Mama Melisa pernah minum? Pernah kamu minum air di situ? Pernah. Ya. Ada yang belum pernah? Mungkin Mama Zura belum pernah ya? Belum. Sudah ya, Bapak Zura? Oh ya, Mbak Rina. Ya. Tahu rasanya kalau sudah diminum. Coba kalau orang yang belum pernah meminumnya, mereka tidak tahu menceritakannya. Tidak tahu rasa apa itu. Coba Mama Ade, rasa apa Mama Ade? Rasa jeruk dan rasa apa? Rasa gula. Rasa gula dan rasa jeruk. Tahu kita menceritakannya. Kenapa? Karena sudah kita nikmati. Sudah kita minum. Yesusku sudah bangkit. Dia sudah mati bagi dosaku. Gak hidup lagi dosa ini dalam kita. Sehingga kita bisa menceritakannya. Bangkit, memberikan aku kekuatan, memberikan aku penghiburan, memberikan aku pengharapan. Yesusku sudah bangkit. Aku ada harapanku. Nanti kalau di surga, aku bertemu dengan Tuhan. Aku duduk semeja dengan Dia. Ada pengharapan kita. Tapi kalau nggak ada itu, nggak bisa kita alami. Bagaimana kita bisa menceritakannya kepada orang lain? Sehingga sulit bagi kita. Makanya kalau kita sudah merasakan akan kuasa kebangkitannya dalam hidup kita ini, kita akan berani menceritakannya kepada orang lain. Bukti Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan kepadaku. Sudah bangkit Yesus memberikan kemenangan bagiku. Aku ini menang dari dosaku. Bisa kita cerita kepada orang lain. Kalau tidak, kita tidak bisa cerita kepada orang lain. Jadi kalau ada orang bertanya, benarkah Yesus itu bangkit dari antara orang mati? Benar. Apa buktinya? Dia menampakkan diri
kepada murid-muridnya, kepada Kefas, Petrus. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ke-12. Dia menampakkan diri juga kepada 500 orang sekaligus. Pada waktu kitab Korintus dituliskan oleh Paulus, dia menampakkan dirinya kepada murid-murid di tengah jalan waktu mereka berjalan. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya waktu mereka menangkap ikan dan mereka tidak memperoleh apa-apa. Dan Yesus menampakkan diri, menyatakan dirinya kembali kepada mereka. Benar dia bangkit. Sejarah mencatat itu. Hari ini apa membuktikan bahwa dia bangkit bagiku? Dia benar-benar bangkit. Dia memberi kemenangan, memberi pengharapan. Sekalipun aku belum sampai ke surga, tapi aku punya pengharapan. Ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan di surga untuk kita peroleh. Kita punya pengharapan oleh karena kuasa kebangkitannya itu sudah diberikan, sudah ditaruh dalam diri kita ini. Ketika kita percaya, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan di bumi ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, anugerah rahmat-Mu yang besar, yang telah melahirkan kami kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Tuhan, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau tidak mati selama-lamanya, tapi Engkau hidup, memberikan jaminan kepada setiap kami bahwa kami juga memiliki kehidupan yang baru. Dan kalau kami memiliki kehidupan yang baru, Tuhan, kami memiliki pemahaman yang baru, pemikiran yang baru, cara kerja yang baru, tindakan yang baru, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Pasti itu yang terjadi dalam hidup kami. Dan sebab itu Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, memohon pertolongan Tuhan, supaya kami sama seperti hamba-Mu Paulus. Keinginan hati-Mu ya Tuhan, yang Ku kehendaki ialah mengenal Engkau dan mengenal kuasa kebangkitannya. Tuhan, tolonglah kami supaya boleh bersyukur akan kebangkitan Tuhan, boleh menerima apa yang Tuhan menyatakan bagi kami, sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang dibaharui, orang-orang yang memiliki pengharapan, bukan hanya sampai di bumi ini saja, tapi sampai kepada kekekalan itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh berdoa supaya kami berbahagia oleh karena kami melakukan firman-Mu. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang melakukan firman-Mu, mendengar dan melakukan firman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengar firman Tuhan. Supaya ini saudara menjadi berbahagia, saudara harus melakukan firman ini. Pulanglah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menolong saudara-saudara untuk memiliki suatu hidup yang penuh dengan pengharapan, yaitu pengharapan yang kekal itu. Amin.